I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeling this. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, channel Agrohome, yang membahas tentang tanaman buah dalam pot. Nah, kali ini saya akan spill ya untuk pupuk ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, boleh di subscribe. Yang sudah, terima kasih sudah mensubscribe channel ini. Nah, kali ini saya akan kasih informasi ya seputaran dengan pupuk generatif ya, dimana ini saya sering lakukan atau saya sering gunakan ya untuk pupuk pembuahan. Nah, di sini ada beberapa jenis ya pupuk ya, dimana jenis-jenis pupuk sangat berbeda-beda, dimana ada yang fungsinya untuk pembentukan akar dan daun, dan ada juga fungsinya untuk pembentukan buah dan pembesaran buah. Nah, di sini kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman pupuk dan jenis pupuk apa yang digunakan untuk masa generatif atau masa pembuahan ya teman-teman. Nah, ikutin terus, simak terus video saya, jangan sampai di skip ya teman-teman. Nah, ini saya punya pupuk dari jenis KNO3 dan MKP. Nah, ini yang sering saya pakai. Satu lagi ada si Gandasil B namanya, cuman kebetulan stok di rumah lagi habis, jadi ini saja yang saya nampakkan ya, karena yang ini masih banyak kondisinya, jadi saya nampakkan yang ini aja. Yang biasanya yang Gandasil B itu adalah untuk penyemprotan, kalau yang ini memang untuk ditabur atau dikocor ya teman-teman. Nah, ini adalah jenis pupuk KNO3 dengan kadar kalium dan nitrogen ya teman-teman ya. Itu kadar kaliumnya cukup tinggi ya, kurang lebih 45%, dan nitrogennya itu kurang lebih berapa persen tuh ya, 15 atau berapa itu ya. Nah, ini sangat bagus ya buat pertumbuhan generatif atau proses pembuahan tanaman teman-teman. Nah, yang satu lagi itu adalah MKP. Boleh ya di ini juga digabungkan, karena kandungan kalium dan fosfatnya itu tinggi, jadi sangat bagus untuk tanaman taburan pot teman-teman ya, karena dapat memacu proses pertumbuhan buah bunga ya pada jambu air taburan pot ya teman-teman. Jadi, nah yang saya sering lakukan yaitu biasanya sih saya kocor ya, tapi karena ini sekedar informasi atau apa gitu ya, atau untuk masukan lah buat teman-teman, misalnya banyak sih yang masih belum tahu ya, karena sering banyak tanaman buah dalam pot teman-teman itu kemungkinan susah untuk berbuah atau gimana gitu ya. Jadi ini saya kasih tip ya buat teman-teman bagaimana pupuk jenis apa ya yang digunakan untuk proses generatif atau proses pembuahan ya. Nah, pupuk yang sering saya gunakan pupuk jenis ini ya teman-teman ya. Nah, setelah dipupuk seperti ini, nantinya kita semprot Gandasil B di bagian batang dan daun ya teman-teman. Jadi ada jenis 3 sih sebenarnya, 3 jenis, yaitu Gandasil B, KNO3 boleh, atau MKP juga boleh ya teman-teman. Jadi nanti setelah kita pupuk, boleh kita semprot dengan Gandasil B kalau misalnya itu tanaman buah teman-teman itu sudah cukup umur ya, atau daun batang itu sudah kelihatan tua seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau yang ini sebenarnya sebagai contoh aja, sebenarnya ini masih masa pertumbuhan, jadi siapa tahu nanti ada muncul bunga ya, alhamdulillah gitu ya. Karena ini sebagai contoh untuk teman-teman ya, sebagai contoh untuk teman-teman gimana sih caranya proses melakukan proses pembuahan pada tanaman
tabulan pot ya, seperti itu ya teman-teman. Nah ini saya kasih tahu buat teman-teman, jadinya biar kita berbagi ilmu ya gitu. Nah ini saya kasih ya. Nah ini sangat bagus juga sih untuk proses pembesaran buah dan kemanisan buah ya. Jadi bukan untuk masa pembuahan aja, tapi untuk pembesaran buah dan kemanisan buah, seperti itu ya teman-teman. Nah ini kemarin jambu kristal saya itu habis saya saya kasih seperti yang tadi saya lakukan itu, dan alhamdulillah tidak ada kerontokan. Biasanya sering rontok ya jambu kristalnya. Nah setelah saya saya kasih pupuk itu sekarang tidak ada rontok lagi. Nanti saya kasih tahu ada 4 buah ya yang baru mulai membesar dia, sebesar jempol tangan ya. Nah kemarin saya kasih ini memang sengaja, kalau misalnya rontok berarti kan tidak bagus gitu kan, jadi saya kasih kemarin agak banyak sih, rupanya bagus dia malahan pertumbuhannya untuk buah, cepat besar dia kan. Nah jadi sekarang saya kasih lagi biar bagus proses pembesaran buahnya, seperti itu ya teman-teman. Nah ini jambu kristal saya ya yang masih berbuah. Nah kemarin ada mangga yang memang saya kasih ini bunganya lebat, cuman saya tinggal karena kondisi cuaca kemarin ekstrim sekali ya, jadi pada rontok semua. Tapi nggak apa-apa, nanti kita ulang lagi, kita coba lagi bagaimana mengatasin tanaman buah kita yang misalnya dia nggak tahan terhadap suhu ekstrim seperti ya teman-teman. Nanti kita coba lakukan yang terbaik untuk tanaman kita. Nah ini mangga retifolia, ini saya coba untuk proses pembuahan terus menerus karena ini masih gagal-gagal. Saya tetap terus untuk membuahkan mangga. Nanti saya takarannya memang saya seling-seling, nanti seberapa yang dapat, misalnya sedang berbuah, misalnya kita pupuk begitu misalnya berbuah, nah segitu takaran yang kita lakukan nantinya gitu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, cukup sekian review saya pupuk generatif yang baik digunakan untuk masa pembuahan. Cukup sekian video kali ini ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa di subscribe. Sekian dan terima kasih. Salam tabulan pot.